Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, maukah kita Al-Quran dengan sendirinya tanpa kita melihat terjemahan ayat? Maukah kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim? Maukah kita memahami pesan ilahi agar kita lebih dekat di sisinya? Dan maukah kita membaca dan langsung memahami makna Al-Quran dengan sendirinya? Dan dengan kita memahami Islam dari sumber Al-Quranul Karim, baik dalam perkara akidah, akhlak, dan syariatnya. Dan maukah kita menjadi keluarga Allah dengan Al-Quranul Karim? Al-mauta artinya orang-orang yang mati. Berkata mautun atau mayit. Lanjut, qaddamu artinya mereka perbuat atau lakukan, atau juga artinya mendahulukan. Berbuat, melakukan, atau mendahulukan. Ada istilah jamak takdim, artinya jamak yang didahulukan. Salat asarnya ditarik ke duhur, salat isya ditarik ke maghrib, salat subuhnya alhamdulillah alhamdulillah aman. Lanjut, asal kata qaddama yuqaddimu. Berikutnya asaruhum, asarohum apa? Artinya bekas-bekas mereka. Dari asal kata asarun, asar. Baik, berikutnya ahsaynahu. Artinya kami kumpulkan atau kami mencatat. Kami kumpulkan atau kami mencatat. Baik, ahsayna kami ya. Hamzanya asli atau Anita? Asli. Tahu dari mana? Lihat asal katanya. Ahsa yuhsi. Lanjut, ashabal qaryah. Artinya penduduk negeri. Atau ashab artinya pemilik. Ashabul qaryah, pemilik negeri atau penghuni atau penduduk. Ashabul jannah, ashabun nar, ashabul fil, pemilik gajah, maksudnya pasukan bergajah. Parit, yang membuat parit. Ashabul kahfi, penghuni gua. Sahibul bait, pemilik rumah. Berikutnya isnaini, artinya dua orang utusan. Azzazna, artinya kami kuatkan. Dari kata aziz, apa aziz? Perkasa, kuat. Fi'il apa? Madhi. Asal kata azzaza yu'azzizu. Terakhir salis, artinya tiga ya.
Baik. Kita baca kosakata dulu, murojaah. Kita baca bawahnya, murojaah. Ja'ala yaj'alu. Artinya, dia menjadikan. Absara yubsiru. Artinya, melihat. Andara yundiru. Artinya memberi peringatan atau memperingatkan. Dan andara digunakan untuk sesuatu yang berat. Peringatan dari siksa, dari ancaman, dari hukuman. Lanjut. Amana yu'minu. Artinya beriman. Basyara yubasyiru. Artinya memberi kabar gembira. Lawannya apa? Andara yundiru. Andara yundiru. Basyara yubasyiru. Ahya yuhyi. Menghidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Doa setelah mundur. Kataba yaktubu. Artinya menulis. Daraba yadribu. Artinya memukul atau membuat perumpamaan. Memukul atau membuat perumpamaan. Ja'a yaji'u. Artinya datang. Datang. Arsala yursilu. Artinya mengutus. Kalau utusan Rasul, utusan Allah Rasulullah. Qala yaqulu. Artinya berkata lagi, berfirman, apalagi berdoa, bersabda. Khalas. Ayat 8. Baik, kita mulai. Bismillah. Inna, artinya sesungguhnya kami. Dalam Al-Quran ada inna, ada innana. Dua-duanya ada. Inna atau innana. Kebayang? Inna dari dua kata. Apa aja? Inna sama inna. Sesungguhnya. Kami. Nah, digabung menjadi innana atau inna. Asalnya innana, dan itu ada dalam Quran. Atau inna, karena nunnya dihapus satu. Dalam kaidah bahasa Arab, jika ada 3 huruf yang sama, saling bertemu, boleh dihapus satu. Ada berapa nun di sini? Ada berapa nun? Nah. Ada 3. 1,
Duanya mana, Bu? Nun tasydid menunjukkan dua. Dalam kaidah bahasa Arab, jika ada tiga huruf yang sama saling bertemu, boleh dihapus satu. Sehingga menjadi inna. Kalau kita hapus satu misalnya, Bu, menjadi apa? Inna. Kalau nggak dihapus menjadi innana. Dan dua-duanya ada dalam Quran. Baik, kembali ke ayat. Bismillah. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami jadikan, di a'naqihim, leher mereka, aghlalan, belenggu-belenggu. Asalnya gini, Bu. Inna ja'alna aghlalan fi a'naqihim. Terjemahkan. Di leher-leher mereka. Fa, maka dia kembali ke mana? Ulama tafsir dua penafsiran. Satu, dia kembali kepada teksnya. Kembali ke mana? Aglal. Maka dia belenggu-belenggu itu ilal adqon. Adqon sampai ke dagu. Jadi kalau dibelenggu sampai ke dagu gimana? Bisa nggak menundukkan, melihat ke bawah? Nggak. Yang kedua, dia di sini ditakdirkan tangan. Maka dia tangan-tangan itu ilal adqon sampai ke dagu. Gimana? Nah ini. Jadi tidak bisa melihat ke bawah. Jadi dua tafsir. Satu, belenggu-belenggunya yang sampai ke dagu, atau dia yaitu apa, takdirnya tangan. Bahwasanya tangannya dibelenggu dengan lehernya sampai ke dagu. Kalau tafsir Ibnu Katsir, kalau terjemahan versi tafsir Ibnu Katsir akan mengartikan tangan. Dan itu yang diambil terjemahan Depak. Jadi terjemahan Depak itu selalu mengambil apa? Tafsir Ibnu Katsir. Kebayang? Jadi kalau Ibu baca Quran terjemah Depak yang kita Indonesia, itu senantiasa terjemahnya mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir. Lanjut. Fa, maka hum muqmahun tadi mendongak, ya, mengadah. Jadi tidak bisa melihat ke bawah. Seseorang jika dikasih nasihat, kemudian dia itu nggak mau terima, gimana sikapnya? Tawa untuk apa? Mengadah, menunjukkan dia sombong. Sempurna pada tafsir yang pertama, ia kembali kepada belenggu. Inna ja'alna,
maka ia belenggu-belenggu itu sampai ke dagu, maka mereka mengadah. Maksud mengadah gimana? Gak bisa melihat ke bawah. Terjemahan kedua versi Ibnu Katsir. Sesungguhnya kami menjadikan belenggu-belenggu di leher-leher mereka, maka tangan mereka sampai ke dagu, maka mereka mengadah. Sesungguhnya kami jadikan belenggu-belenggu di leher-leher mereka, lalu ia sampai ke dagu, maka mereka terperangah. Atau pada versi yang kedua, yaitu maka lalu tangan-tangannya sampai ke dagu, maka mereka mengadah. Baik yang pada versi pertama ke belenggu atau pada versi yang kedua tangan, perbedaan kontradiktif atau menguatkan? Saling menguatkan. Itu apa? Ikhtilaf dalam Quran itu saling menguatkan. Tanawwu. Lanjut. Wa ja'alna, kami jadikan min dari baini di antara aidihim tangan-tangan mereka. Bentar. Baina aidihim di antara tangan-tangan mereka. Maksudnya di antara tangan-tangan mereka adalah di depan, di hadapan. Misalnya Pak, saya berdiri di antara tengah-tengah kalian. Kalau misalnya kalau kita punya kitab, kita taruh kitab ini di antara kedua tangan. Maksudnya mana? Di depan. Makanya ada kitab bahasa Arab namanya Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Pernah dengar? Pernah dengar? Barusan kan? Ada kitab judulnya Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Kitab bahasa Arab yang ada di hadapanmu. Di antara kedua tangan. Sehingga artinya di sini di depan. Karena konteksnya nanti lawannya belakang. Lanjut. Coba dari awal. Wa ja'alna, kami jadikan mim baini aidihim, di hadapan mereka, di depan mereka, saddan, tadi apa? Dinding penghalang. Atau ya, dinding penghalang. Wa min khalfihim, di belakang mereka, saddan, dinding penghalang atau penutup boleh. Fa, maka awsyainahum, kami menutup mereka. Fa, maka atau sehingga hum la yubsirun, tidak dapat melihat. Sempurna. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, wa min khalfihim saddan, dinding penghalang atau penutup, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun.
sehingga atau maka mereka tidak dapat melihat. Bu, ayat yang agak senada dengan ayat ini apa, Bu? Dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Lanjut. Wa sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka. Dalam surat Al-Baqarah ada kan? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Terjemahkan. Saya minta diterjemahkan, dilanjutkan ayatnya. Wa sawaun alaihim, dan atas mereka, apakah andartahum, kamu memberi peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, kamu tidak peringatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman sempurna. Dan dan sama saja atas mereka, apakah engkau memberi peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka, mereka tidak akan beriman. Kalau dalam surat Al-Baqarah gimana? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Lanjut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adzim. Masya Allah, pada hafal semua ya. Luar biasa. Rame-rame. Lanjut. Ayat 11. Innama. Bu, kalau inna sesungguhnya, kalau innama apa kemarin? Sesungguhnya hanyalah. Namanya adatul hasr. Kata pengkhususan, pembatasan. Kata apa? Kata pengkhususan atau pembatasan. Sekali lagi, inna sesungguhnya. Kalau innama sesungguhnya hanyalah. Contoh nih Bu, saya mengatakan ana ustadz, itu masih umum. Meskipun saya ustadz, saya juga bisa bengkel. Saya juga bisa salon. Buka salon misalnya. Contoh nih Bu. Saya juga bisa bangun rumah kuli. Tapi jika saya mengatakan innama anal ustad, maka hanya sebatas bisa jadi ustad. Disuruh bengkel nggak bisa. Disuruh bangun rumah nggak bisa. Namanya apa? Adatul hasr. Innama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa? Enggak ada yang lain. Sebatas menyempurnakan akhlak. Itulah makna innama. Sekali lagi, innama hanyalah
arti hanyalahnya setelah subjeknya. Mana Bu? Tundiru. Engkau memberi peringatan. Sehingga innama tundiru, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan atau memperingatkan. Man, siapa? Ittaba'a, yang mengikuti ad-dzikr, peringatan, yaitu Quran. Salah satu di antara nama-nama Al-Quran adalah ad-dzikr. Ad-dzikr. Wa khasyah, takut. Ar-Rahman, kepada yang Maha Pengasih. Bil ghaib, dari yang gaib. Nanti Bu dua tafsir di sini. Al ghaib, khasyiyar Rahman bil ghaib, takut kepada Ar-Rahman yaitu Allah, bil ghaib, dengan yang gaib. Maksudnya surga neraka terlihat gak? Takut neraka gak? Udah lihat? Kenapa takut? Itulah apa? Iman. Iman itu khasyiyar Rahman bil ghaib. Pengen surga? Sudah lihat belum? Kenapa kok minta? Karena iman. Itu apa? Bil ghaib. Atau yang kedua, khasyiyar Rahman bil ghaib, yaitu takut kepada Allah dalam kesendirian. Supaya happy. Apa isinya? Macam-macam. Pengajian, drakor, apalagi? Banyak kan? Kalau sendirian bisa dibuka semuanya, bisa diakses. Maka orang yang punya rasa takut kepada bil ghaib itu mau rame mau sepi sama. Maka bil ghaib dengan kesendirian. Dapat? Saya dua tafsir. Baik, sekali lagi. Innama tundiru man ittaba'a dzikr. Mengikuti peringatan yaitu Al-Quran dan takut kepada Allah Ar-Rahman dengan yang gaib. Ketika nanti apa dikasih catatan dua tafsir. Fa, maka basyirhu, berikan kabar gembira kepadanya. Hu kembali kepada siapa? Orang yang mengikuti ad-dzikr dan takut kepada Allah bil ghaib. Sekali lagi, fabasyirhu, kepadanya bimaghfirah, ampunan, wa ajrin karim, pahala yang karim, mulia, yang baik. Terakhir, inna, kami, nahnu, berarti apa? Benar-benar, sesungguhnya kami benar-benar, nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu, menulis, mencatat,
ma qaddamu, apa-apa yang mereka telah kerjakan, wa atharahum, bekas-bekas mereka, jejak entas, jejak digital. Wa kulla syai'in, segala sesuatu, ahsaynahu, kami mencatatnya, kami mengumpulkannya, kami menghitungnya. Ahsa itu beberapa makna. Fi imamin mubin. Imam, apa Bu? Imam. Mubin, yang jelas, nyata. Maksudnya Lauhul Mahfud. Nama lain daripada Lauhul Mahfud, Imamim Mubin. Apa arti imam? Menuntun. Karena catatan ini yang akan menuntun dia surga atau neraka. Menuntun. Apa arti imam? Menuntun. Mubin, nyata, jelas. Apa fungsinya imam, Bu? Diikuti. Yang menuntun, yang membina. Baik, sempurna. Sempurna. Inna nahnu nuhyil mauta. Dalam Imam Mubin, kitab yang jelas. Nama lain dari kitab adalah apa? Nama dari Lauhul Mahfud adalah Imam Mubin. Kenapa dinamakan imam? Karena yang menuntun nanti surga atau neraka. Sehingga ia akan masuk surga berdasarkan apa? Catatannya. Dia masuk neraka berdasarkan catatannya. Khalasu. Cukup ya? Yes. Ya. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Seperti terjemahan. Surat Yasin ya, tentang mengenai fadilahnya dan pokok pembahasan mengenai surat Yasin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin adalah huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca secara terputus-putus. Yasin. Yang pertama artinya adalah wallahu a'lam bisawab, bimuradiha. Dan jumhur ulama tafsir pada makna ini. Semua huruf muqatta'ah wallahu a'lam bimuradiha. Yang kedua, huruf muqatta'ah sebagai ayatul i'jaz, ayat mukjizat yang melemahkan.
Karena mukjizat memiliki arti melemahkan lawan. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada orang Quraisy, orang Arab. Dan pada saat itu yang menguasai bahasa Arab secara fusha itu adalah orang-orang Quraisy khususnya. Maka ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dan SAW Nabiul Ummi, Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Kemudian datang kepadanya wahyu Quran. Kemudian disampaikan kepada umatnya, khususnya pertama kali adalah orang-orang Quraisy. Maka ketika mengatakan Yasin, hei orang Quraisy, jika kalian adalah orang yang ahli bahasa Arab, ahli balaghahnya, ahli sastranya, ahli tentang ilmunya, jelaskan apa itu Yasin. Maka dengan satu ayat saja, dengan huruf muqatta'ah saja, mereka terdiam tidak bisa menjawab. Ketika mereka tidak bisa menjawab, maka mereka terkalahkan. Dan jika terkalahkan, maka ikuti saja apa yang disampaikan kepada kalian tentang Al-Qur'anul Karim. Sehingga di antara tujuan daripada huruf-huruf muqatta'ah adalah A sebagai i'jaz, tantangan. Orang yang ahli bahasa saja tidak mampu menjelaskan apa itu tentang Yasin. Apa itu huruf-huruf muqatta'ah. Dan ayat-ayat Quran yang dibuka dengan huruf muqatta'ah hampir seluruhnya berbicara mengenai tentang Al-Quran. Pertama Yasin, setelahnya apa? Wal Qur'anil Hakim, tentang Quran. Baik, ayat lain Alif Lam Mim, apa setelahnya? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, tentang Quran. Apa lagi? Toha, apa? Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tentang Quran. Apa lagi? Alif Lam Ra, tilka, tentang Al-Qur'anul Karim. Maka tidaklah huruf-huruf muqatta'ah, surat-surat Quran yang dibuka dengan huruf muqatta'ah setelahnya berbicara tentang Al-Quran atau kandungannya. Contohnya apa? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tentang kandungannya. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak gila dengan mendapatkan wahyu ilahi. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia, karena akhlak Al-Quran. Sehingga secara kesimpulan, huruf muqatta'ah sebagai tantangan kepada orang-orang Quraisy yang ahli bahasa. Dengan satu ayat saja, dengan huruf muqatta'ah saja, mereka terdiam tidak bisa menjawabnya. Dan Allah menegaskan setelahnya tentang Al-Qur'anul Karim. Hal ini menguatkan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya itu perkataan Muhammad, pasti kalian bisa membantahnya. Namun karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang semisalnya. Maka tantangan Allah dalam Quran, pertama Allah tantang untuk mendatangkan semisal Quran, tidak bisa. Kemudian tantangan berikutnya 10 surat, itu pun tidak bisa. Yang terakhir dalam surat Al-Baqarah, fa'tu bisuratim mim mislih, datangkan dengan satu surat yang paling terpendek saja. Dan surat yang paling pendek surat Al-Quran yang paling pendek surat Al-Kautsar. Bukan Al-Ikhlas saja. Al-Kautsar. Itu pun tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Allah bersumpah dengan Quran.
Dan jika Allah menggunakan sesuatu sebagai sumpah, pasti ini perkara yang besar. Contohnya Allah bersumpah wal asri, demi masa. Perkara waktu, masa, perkara yang besar gak dalam kehidupan kita, Bu? Waktu itu bagi kehidupan kita penting apa gak penting? Penting. Kita semua ini berjalan, kita semua ini adalah hitungan-hitungan waktu. Jika satu hari sudah lewat, sejatinya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kata Hasan al-Basri, jika sehari saja lewat darimu, sesungguhnya telah berkurang jatah hidupmu. Maka perkara waktu itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Atau firman lain mengatakan walaili, demi malam. Di antara tanda-tanda kebesaran adalah malam. Wasyamsi, matahari. Di antara tanda-tanda kebesaran adalah matahari. Wassamai, langit. Di antara tanda-tanda kebesaran adalah langit. Tidaklah Allah menggunakan suatu benda sebagai sumpah, maka sesuatu ini sesungguhnya sangat besar. Dan tidak ada yang paling besar melebihi Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Al-Quran dan Allah sifati dengan Al-Hakim, yang penuh bijak. Al-Quranul Karim memiliki banyak sifat. Di antara sifatnya adalah Al-Hakim, yaitu yang penuh dengan bijak, hikmah. Dan makna hakim atau hikmah yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada hakim adalah zalim. Maka As-Sa'di mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah dan larangan, maka perintah dan larangan itu di tempat yang paling sesuai. Ketika Allah memberikan balasan baik dan balasan buruk, maka sesungguhnya balasan baik dan buruk itu pada tempat yang paling sesuai. Dan Allah menentukan hukum syar'inya. Ada hukum-hukum syar'i dan juga ada balasannya, itu pun atas dasar hikmah. Kenapa ada perintah? Kenapa ada pahala? Ada balasan kebaikan. Kenapa ada dosa dan harus ada hukuman? Itu semua atas dasar hikmah. Dan di antara contoh sifat Al-Quran penuh hikmah, setiap menyebutkan tentang hukum syar'i maupun hukum kauni, maka sebutkan hikmahnya. Ketika Allah menentukan hukum, ketentuan Allah syar'i maupun kauni, Allah menyebutkan hikmahnya. Contoh, Allah menyebutkan hukum puasa. Apa tujuan hikmah puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di antaranya, ketika Allah menyebutkan kenapa Allah menurunkan kitab dan mengutus seorang rasul, apa hikmahnya? Memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira, sebagaimana dalam ayat-ayat pertama dari surat Yasin. Tujuan diutusnya seorang rasul, diturunkannya Quran adalah litundiro, untuk memberikan peringatan dan juga sebagai basyir, pemberi kabar gembira. Maka tidaklah disebutkan hukum syar'i maupun hukum kauni, pasti ada hikmahnya. Adanya malam, itu apa? Ketentuan Allah kauni. Kenapa harus ada malam? Agar ada istirahat. Kenapa dalam ketentuan Allah kauni ada siang? Agar manusia beraktivitas. Kenapa dalam ketentuan Allah kauni ada hujan? Kenapa ada hujan?
untuk memberikan kehidupan. Bahkan mungkin ada ketentuan Allah yang di mata kita kurang, itu ada hikmahnya. Kenapa harus ada lupa? Kenapa dalam kehidupan itu harus ada namanya lupa? Seandainya Bu, dalam hidup kita nggak bisa lupa, penuh dengan apa? Penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata, nggak bisa move on. Orang itu bisa move on kenapa? Karena lupa. Sehingga lupa itu ada hikmahnya. Bahkan lupa peci pun ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ternyata apa? Kelihatan. Maka Allah menyebutkan Al-Quran dengan sifatnya Al-Hakim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hikmah pada segala sesuatunya. Baik perintah syar'i, perintah kauni, ada hukuman baik, hukuman buruk, semuanya atas dasar hikmah. Dan diutusnya seorang nabi dan rasul pun ada sebuah hikmah. Apa hikmahnya? Memberikan peringatan dan kabar gembira. Dan sebagai iqamatul hujjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha adil, tidak akan mengadab seseorang, menyiksa seseorang sebelumnya belum mendapatkan peringatan. Seandainya ada seseorang yang tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Rasul, kemudian wafat, Allah siksa enggak? Enggak. Karena dia belum mendapatkan peringatan. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, para malaikat bertanya kepada orang-orang yang masuk dalam api neraka, alam ya'tikum nadhir? Kok bisa kalian masuk ke dalam api neraka? Apa belum datang seorang pemberi peringatan? Apa jawabannya? Qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, akan tapi kami dustakan dan kami katakan, oh tidak benar menurunkan sesuatu. Tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang nyata. Maka diutusnya seorang Rasul sebagai pemberi peringatan dan juga kabar gembira kepada orang-orang beriman. Seandainya yang diberi peringatan tidak mau mengambilnya, tidak mau menolaknya, apakah setiap orang yang dikasih nasihat menerima? Belum tentu. Namun Allah tetap mengutus nabinya, rasulnya, dan menurunkan kitabnya. Apa tujuannya? Iqamatul hujjah. Apa makna iqamatul hujjah? Menegakkan hujjah. Susah kan? Biar tidak ada alasan. Sudah tidak ada alasan lagi, ya Allah, kok saya tiba-tiba diputuskan di dalam api neraka? Enggak. Sesungguhnya Al-Quran sudah diturunkan. Seorang pemberi peringatan pun sudah memberikan peringatannya. Selesai, tidak ada hujjah, tidak ada alasan. Dan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menetapkan dalam Qur'annya. Ayat setelahnya, Ibu, di ayat yang kedua Allah bersumpah wal Qur'anil hakim. Allah bersumpah dengan Quran. Quran sesuatu yang paling mulia. Dalam kaidah tafsir, jika ada qasam, ada
Jawabul qasam. Ada sumpah, ada yang disumpahin. Baik, sumpahnya mana? Mana sumpah Allah? Wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah. Dan dalam perkara sumpah, Allah boleh bersumpah dengan semua makhluknya, haknya Allah. Namun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Allah bersumpah wal Qur'anul Hakim. Mana jawabul qasamnya? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk para rasul. Hal ini menegaskan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bukan satu-satunya. Bukan perkara yang baru dalam utusan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah di antara rasul-rasul yang sudah Allah utus sebelumnya. Bukan pertama kalinya. Maka siapapun yang mempelajari tentang kitab-kitab samawiyah, kitab Taurat, Injil, dan sebelum-sebelumnya, pasti mereka mengetahui tentang diutusnya Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang mempelajari, merenungkan sifat-sifat dan akhlak kepribadian para Rasul, dia akan bisa membedakan mana Rasul dan mana bukan Rasul. Seorang Rasul itu pasti punya sifat-sifat yang istimewa. Tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul tidak memiliki sifat-sifat yang istimewa. Maka As-Sa'di mengatakan, siapa yang dia mempelajari, merenungkan sifat-sifat para Nabi dan Rasul, dia akan bisa membedakan mana Nabi, mana tidak. Mana Rasul, mana tidak. Oleh karenanya kita bisa melihat kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Dalam kisahnya mencari seorang nabi kebenaran. Dia dari negeri Persia sampai di kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah. Kenapa dia mengetahui kebenaran? Karena dia mempelajari. Dan sifat-sifatnya sangat jelas. Sehingga Rasulullah SAW bukanlah satu-satunya nabi, akan tapi sudah ada pendahulu para nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW. Dan seandainya tidak ada penguat yang menguatkan bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul, seandainya tidak ada penguat yang menguatkan bahwasanya Rasul adalah seorang nabi dan rasul, kecuali hanya Quran sudah cukup. Meskipun tanda-tanda kenabian itu tidak hanya Quran. Tanda-tanda kenabian itu tidak hanya Quran. Namun disebutkan dalam kitab sebelumnya ada tanda-tanda kenabian yang lainnya. As-Sa'di mengatakan seandainya tidak ada dalil yang menguatkan kecuali Al-Quran, maka sudah cukup. Karena Al-Quran adalah dalil yang paling kuat, dalil yang kekal, yang menunjukkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka jika seseorang ingin mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, lewat mana, Bu? Quran. Dari sejak beliau kecil sampai beliau wafat itu ada dalam Quran. Di antaranya surat Ad-Duha. Yang ingin tahu siapa Nabi Muhammad, maka bisa membaca surat Ad-Duha. Dulunya seorang yatim. Dulunya seorang fakir miskin. Dulunya seorang yang tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Dan juga pada ayat 2 dan 3, Allah bersumpah dengan sesuatu yang paling mulia untuk sesuatu yang paling mulia. Bersumpah dengan sesuatu yang paling mulia adalah Al-Quran.
untuk menegaskan yang paling mulia adalah tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalan yang di dalamnya ada Al-Quran. Allah mengatakan tanzilal azizir rahim. Jalan yang lurus ini, jalan yang lurus, Allah katakan lurus, kenapa? Karena di dalamnya tanzilal azizir rahim. Karena di jalan lurus ini ada pedomannya, yaitu Al-Quranul Karim. Bahwasanya jalan lurus yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, jalan lurus yang ditempuh oleh orang-orang beriman, Allah sebutkan sifatnya jalannya lurus. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat panduan, pedoman, yaitu Al-Quranul Karim. Yang As-Sa'di mengatakan, yang Al-Quranul Karim Allah menjaga dari setiap perubahan, baik maknanya maupun lafadznya. Dan disebutkan dua sifat Allah. Jalan yang lurus itu lurus karena di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim diturunkan Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-Aziz kita sebutkan di pertemuan pertama, sifatul jalal, keagungan. Bahwasanya Allah maha perkasa, maha yang kuat, tidak bisa dikalahkan, dan akan memberikan balasan keburukan bagi siapa yang berbuat keburukan. Sifatul jalal, keagungan yang melahirkan sifat rasa takut. Ar-Rahim, maha penyayang yang melahirkan sifatul jamal, sifat keindahan. Orang itu akan semakin cinta, semakin rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'anul Karim, satu, memberikan peringatan, dua, menjadikan dia lebih berharap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Allah sebutkan litundira. Diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya seorang rasul litundira, untuk memberikan peringatan. Qauman, kepada kaum. Ma undira aba'uhum, yang nenek moyang mereka belum pernah mendapatkan peringatan. Orang-orang musyrik. Al-Quran pertama kali turun di kota Makkah. Orang Makkah mayoritasnya adalah orang-orang musyrik, yang mereka sebelumnya belum pernah mendapatkan Al-Quran, belum pernah mendapatkan kitab Samawiyah. Karena kitab Samawiyah di mana? Ada di orang Yahudi maupun Nasrani, ahlu kitab. Oleh karenanya ketika orang-orang Quraisy, mereka itu meragukan Muhammad ini nabi atau bukan, mereka larinya kemana? Madinah. Karena di kota Madinah ada orang-orang Yahudi. Mereka ingin menanyakan, ini Muhammad seorang nabi atau mengada-ngada? Maka apa? Mereka datang ke orang Yahudi dan orang Yahudi memberikan jawabannya. Di antaranya dua anak, Ishak dan Ismail. Setelah Nabi Ishak, Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub langsung Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf langsung Nabi Ayub. Setelah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Itu dari jalurnya Ishak. Adapun dari jalurnya Nabi Ismail belum pernah ada. Dan ketika ada sebagai penutup, Hajar, Ismail. Ismail langsung muncul penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga hal ini menegaskan Allah mengijabai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, meninggalkan Ka'bah, pernah berdoa apa? Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraisy pada khususnya belum pernah ada seorang Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan belum pernah ada kitab. Sehingga diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan khusus kepada orang-orang Arab khususnya, dan kepada umat seluruh manusia secara umum. Secara khusus kepada orang-orang Arab dan secara umum kepada seluruh manusia. Karena menegaskan dalam firman-Nya kafatan linnas, bahwasanya Rasulullah SAW sebagai kafah, utusan sebagai seluruh umat manusia. Fahum ghafilun, yang mereka menjadi lalai. Ketika mereka jauh dari peringatan, mereka menjadi lalai. Hal ini juga menegaskan tidaklah seseorang itu jauh dari peringatan akan lalai. Oleh karenanya para sahabat, mereka itu punya kebiasaan, jika bertemu dengan kawan-kawannya, mereka akan mengatakan, halumma najlis sa'atan, nu'minu sa'atan. Kita duduk-duduk bentar. Kita beriman sejenak. Maksudnya apa? Bukan beriman, tidak beriman sebelumnya, namun meningkatkan keimanan. Jadi para sahabat itu terkadang bertemu, terkadang berkumpul, tapi dengan tujuan apa? Meningkatkan keimanan. Sesekali ngumpul di mana gitu, tapi apa? Meningkatkan keimanan. Setelah kesibukan dunia yang cukup menyibukkan, maka sesekali kumpul meningkatkan keimanan. Dan tidak harus terus-menerus. Karena namanya waktu itu ada porsi-porsinya, ada kewajiban-kewajibannya. Setelah kita duduk 2 jam di sini, selain kemana, Bu? Hah? Setelah kita duduk 2 jam di sini, pulang. Ada yang ke mall, ada yang jalan-jalan ke gunung, roadshow. Ada yang pulang ke rumah langsung, masak-masak. Setelah banyaknya kegiatan, aktivitas, sibuk, Bu, orang pasti apa? Jauh. Sehingga ketika sudah jauh dan tidak pernah dicas, akhirnya apa? Redup. Makanya para sahabat mengatakan, kalau ketemu, udah kita duduk bentar saja. Tapi apa? Kita cas keimanan, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk terus-menerus dalam keimanan yang stabil, itu hal yang mustahil. Karena ada seorang sahabat yang pernah curhat, ya Rasulullah, Handalah. Seorang sahabat nama Handalah. Ketika ketemu Abu Bakar, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, Handalah munafik. Abu Bakar kaget. Wih, kamu ngomong apa Handalah? Jaga lisanmu. Enggak, Handalah munafik, wahai Abu Bakar. Akhirnya mengatakan, kenapa? Handalah jika ketemu Rasulullah, itu imannya meningkat. Tapi jika jauh dari Rasulullah, imannya agak turun. Kata Abu Bakar, sama. Akhirnya keduanya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Handalah sudah ya. Ya. Terakhir. Handalah sama, ya Rasulullah, Handalah sama Bakar, ya Rasulullah, munafik. Subhanallah. Kenapa? Jika kami di sisimu ya Rasulullah, iman kami meningkat. Tapi jika kita sudah pulang ketemu keluarga, kemudian kesibukan dunia, iman kami turun. Rasul mengatakan,
wahai Hamdalah, wahai Abu Bakar, al-imanu sa'atun sa'at. Iman itu ada saat-saatnya. Ada saatnya ngaji, ada saatnya istirahat. Ada saatnya serius, ada saatnya bercanda dikit. Ada saatnya ngaji bersama ustadz, ada saatnya pulang ke rumah berkhidmat pada suami. Seandainya tiap hari ngaji, suami lewat, anak-anak lewat, kira-kira makin didukung oleh suami apa dilarang? Selesai, besok jangan ngaji lagi. Terus mengatakan al-imanu saat-saat. Iman itu ada saat-saatnya. Seandainya iman kalian itu seperti di sisiku terus menerus, iman selalu full terus menerus, maka para malaikat akan mengajak berjabatan tangan di dalam kamar-kamar kalian dan di jalan-jalan. Seandainya apa? Iman kalian itu maksimal terus seperti kalian di sisiku, terus menerus, stabil terus, tidak pernah berkurang. Para malaikat akan mengajak berjabatan tangan di kamar-kamar kalian dan di jalan-jalan kalian. Hal ini menegaskan di antara hikmahnya, masing-masing ada porsinya. Ada kalanya ibadah, ada kalanya rehat, ada kalanya puasa, ada kalanya makan, ada kalanya berbicara, ada kalanya makan cemilan. Bukan, Bu. Maka tujuan adalah untuk memberikan peringatan. Sehingga nikmat diutusnya Rasulullah satu, nikmat khusus bagi orang Quraisy khususnya. Dan secara umum kepada umat manusia. Laqad haqqal qaul al-aktsarin fahum la yu'minun. Sungguh telah tetap perkataanku kepada kebanyakan mereka yang tidak beriman. As-Sa'di mengatakan, setelah diutusnya seorang nabi dan rasul menjadi peringatan, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Satu, ada yang tidak beriman. Yang kedua, afan. Kholas. Yang pertama apa? Tidak beriman, jadikan sebagai kami jadikan belenggu-belenggu di leher mereka. Fahum mukmahun, akhirnya mereka terperangkap, masih tidak bisa melihat hidayah. Dan Allah jadikan di hadapan dan di belakang mereka ada dinding penutup. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari hidayah bukan karena Allah zalim, enggak, tapi sikap mereka. Ketika sudah datang peringatan, sudah datang kebenaran, mereka berpaling. Di antara hukuman yang paling berat setelah dia berikan hidayah atau kebenaran kemudian berpaling, maka Allah palingkan. Allah tidak memalingkan secara langsung dengan dikasih hukuman musibah, enggak. Mungkin apa? Allah palingkan dengan sesuatu yang memalingkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Suatu ketika Hasan al-Basri ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Hasan al-Basri, kenapa setiap kali aku bermaksiat, aku tidak dihukum? Padahal kemaksiatan ada hukumannya. Kenapa tidak dihukum? Maka Hasan al-Basri mengatakan, berapa banyak kita itu kena hukuman, tapi kami nggak tahu. Maka dia mengatakan, bukankah Allah telah mencabut darimu kelezatan bermunajat? Bukankah telah lewat hari-hari padamu, tapi engkau tidak pernah membaca Quran? Bukankah engkau dijauhkan dari qiyamul lail, sehingga tidak bisa menambah perkara-perkara ibadah sunnah dalam keseharianmu? Bukankah Allah telah menahan lidahmu dari berzikir? Bukankah Allah telah mengujimu dengan harta, kedudukan, dan yang lainnya? Dan engkau dijauhkan dari banyak kebaikan. Itu semua adalah hukuman yang seseorang tidak merasakannya. Berapa banyak seseorang ketika dihukum, dia tidak merasa, sedangkan ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang bisa kita ambil faedahnya, dan mungkin kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.